juga ada nih. Ada nggak perbedaan rasa pada kita memakai punya apa namanya rudraksa Bali sendiri dengan mungkin dari daerah lain? Menurut Pak Dek nih, ada nggak perbedaan rasa antara kita, oh ini dari Bali rasanya seperti ini, kalau saya menurut saya seperti ini, kalau dari luar itu perbedaannya di sini, menurut rasanya seperti ini. Nah, menurut Pak Dek ada nggak ada? Nah, secara umum kalau menurut Tiang secara pribadi nih Ki, jadi pastinya di Tiang untuk pribadi Tiang rudraksa Bali ini ke kualitasnya bagus sekali gitu. Jadi bukan berarti mengatakan yang di luar Bali itu jelek, tidak. Jadi secara umum rudraksa ini ke sama fungsi dan kemanfaatannya secara umum. Karena kalau Tiang katakan bahwa rudraksa Bali atau rudraksa Tiang sendiri yang paling bagus, berarti yang membeda-bedakan. Jadi dalam arti kita tahu betul bahwa pencipta dari rudraksa ini atau yang ini hanya satu. Jadi kalau dia membedakan itu kan salah jadinya. Makanya dia katakan sama. Nah, tapi secara rasa, feel pribadi dia mengatakan bahwa rudraksa Bali ini memang luar biasa untuk yang sendiri. Ini karena kenapa? Dan nah kita yakin betul bahwa mungkin semua sudah tahu tanah Bali ini luar biasa dengan segala macam taksu dan lain sebagainya. Jadi ketika ada pepohonan pun tumbuh, dan memang di Bali ini khusus untuk mengupacarai pohon ini memang ada. Jadi kan selain memangnya ada pecaruan untuk nanti asalnya rahayu jagat dan lain sebagainya, kan sangat luar biasa ketika pohon itu di Bali kan. Bukan menyampingkan yang lainnya, artinya untuk yang pribadi kan. Gitu kira-kira apa tuh? Kalau di Bali sendiri nih, rudraksa ini untuk upacara di Bali mungkin ada nggak upacara spesial yang memakai rudraksa, atau tokoh keagamaan di Bali yang memakai rudraksa pada saat untuk mengupacarai sesuatu pada mungkin nggak banyak teman-teman atau sebentar Bali yang tahu tentang hal ini mungkin. Jadi itu bisa jadi keunikan atau salah satu kegunaan untuk diupacara di Bali pada penapi pada. Sejauh ini kalau yang ketahui tabib kulun yang mengenai atributnya sang sulili, dan kalau yang tidak salah nika ring siwa kerana beliau nika medaging pasti ke ganitri rantaian kalung dan gelang yang beliau pakai ketika pujo, ketika menguput suatu perkara. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti kalung beliau dan atributnya nika rudraksa, semuanya rudraksa ya. Itu salah satu. Jadi untuk mengenai kegunaan atau mengapa beliau harus memakai itu, jadi kan lebih menang beliau yang menjelaskan ini. Jadi kalau yang tahu nika dan sering dia lihat ketika nangkil ringida pandita ataupun de pranda nika, pasti beliau nika memiliki atributnya, salah satunya rudraksa. Nah itu tadi selain keunikan, kegunaan, terus nah makin ini kan masa pandemi nih kita, masa pandemi sekarang sudah mulai new normal. Bagaimana tentang pengadaan rudraksa ini? Apakah masih normal? Peminatnya atau ada berkurang atau bagaimana pada di masa pandemi ini? Sejauh ini sih kalau untuk masa pandemi jujur saja permintaan kalau dibilang turun ada penurunan juga. Cuman kalau dibilang naik ada naik permintaan dari sisi pasarnya. Yang pertama dulu harusnya niki yang banyak menggunakan niki adalah orang-orang asing yang sering mencari ke tempat yang sendiri. Jadi karena makin situasi ini, jadi orang asing nika tersidang ya untuk mencari atau mengambil gitu. Jadi karena masih tertutup mungkin ya terbatas artinya. Jadi sesekali memang sih yang kirim ke sana, cuman tidak semaksimal dulu sebelum Covid ini. Karena justru yang bilang naik niki permintaan lokal, teman-teman yang di sini banyak, artinya orang-orang di Bali itu banyak yang minta dibikinin kalung, gelang dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Artinya sampai saat ini bersyukur ya niki pada. Jadi dari bulan mulai awalnya Covid ini sama sekali teman-teman Bali itu justru naik permintaan tentang rudraksa. Uniknya yang tidak bisa digambarkan. Jadi memang itulah realita yang ada gitu.
Nika. Terus yang pernah dengar nih pada ada beberapa teman yang mengatakan dia bisa memesan di Pak Dek rudraksa yang apa namanya sama dengan hari kelahiran mereka. Nah ini yang menjadi perhitungannya hari ulang tahunnya nanti wetonnya atau bagaimana nih Pak Dek? Mungkin jadi untuk rudraksa nika variannya nika variasinya, jadi nika bentuk dari apa namanya explore nika dalam arti kita lebih berinovasi kan. Jadi kalau di rudraksa nika di buku biasanya di internet banyak nika rudraksa untuk apa namanya perbintangan. Jadi perbintangan nika salah satunya bintang kelahiran Capricorn, Aries, Cancer dan lain sebagainya. Nika ada mungkin-mungkinnya di sana. Oh, gitu. Kalau di internet nika. Nah, terus untuk tiang sendiri karena kita meyakini kelahiran Bali nika punya pauton. Nah, coba yang cari referensi tentang pauton nika. Salah satunya ketika pauton nika punya hari lahirnya masing-masing, di sana ada uripnya. Nah, uripnya kita konversi ke muki. Nika aja sih sederhananya. Luar biasa sekali ya, konversinya ke muki dia. Jadi misalkan kelahiran Somo Manis Sinta atau apa, dan nika konversi uripnya nika menjadi mukinya nika saja sih Pak. Jadi sederhana sekali. Jadi apakah harus dan wajib? Tidak sih sebenarnya. Ataupun untuk rudraksa kalau sudah dipakai gelang, kalung atau japamala nika sudah bagus juga, dan bukan berarti harus pakai muki ini, muki itu tidak juga sih. Dan kalau menurut yang sendiri, sederhana. Nah, yang ini yang mungkin yang terakhir nih pertanyaan pada mungkin teman-teman semua Bali juga pengen tahu harganya pada. Nah, ini pasti ini yang paling penting dari teman-teman yang pengen diketahui ini. Harga dari mungkin variasi tentang gelangnya, apa namanya kalungnya atau japamala dan segala macam. Dan juga lihat ada yang model besar, ada yang sedang, ada yang kecil ini ya, kan. Mungkin harganya itu seperti mungkin ada apa range-nya dari berapa ke berapa gitu. Nah, untuk harga sendiri kalau tiang pribadi untuk produk yang tiang buat biasanya nika untuk satu rangkaian kalung atau japamala yang ukuran 108 nika biasanya tiang publish di angka 100.000. 100.000 nih kan. Jadi untuk gelang nika biasa di angka 30.000 untuk polosan nika. Jadi yang polosan. Nika sama antara yang ini size-nya nih. Ada ukurannya, ada gini beda harga nih ukuran. Dan sih biasanya yang beda harga nika yang unik-unik ya. Yang sangat jarang nika pasti ada harga beda dia karena susah didapatkan. Jadi tiang sendiri pun kadang-kadang permintaan akan unit muki nika banyak, tapi karena stoknya nggak ada, jadi susah kecuali yang tiang panen di rumah ada yang mendapatkan, nah mungkin di sana baru ada stoknya. Dan itu pun tidak bisa kita tentukan kapan dapatnya. Itu dia. Secara umum kalau tiang bilang rudraksa nika tidak susah, gampang didapatkan. Setelah yang tahu berjalan niki selama 9 tahun niki kurang lebih niki sangat mudah didapatkan. Nah, cuman kadang-kadang proses niki yang lumayan memberikan apa namanya nilai dia yang pertama dari mengolahnya, dari panennya, mengumpulkan, sortir sehingga dia mengerjakan menjadi sebuah kalung. Ini nilainya. Pengolahannya yang memerlukan waktu. Tadi Pak Wadi kan nyebut panen ke. Panennya ada musim-musimnya Pak? Biasanya untuk panen nika biasanya nika 1 tahun nika sekali untuk panen rayanya. Terus yang kedua panen susulan ada. Jadi terhitung 2 kali sih biasanya. Yang pertama panen rayanya, yang kedua susulan. Biasanya ada nika yang tumbuh lagi, biasanya sering begitu. Kalau mengenai harga mungkin yang paling mahal ada nggak Pak? Kalau yang paling mahal, kalau sesuai dengan web-web yang lihat, web India, web Indonesia, kok banyak harganya sudah luar biasa kalau dikatakan angka-angkanya. Ini seperti unit rudraksa Trijuti, Muki 21, Ganesha, Gauri Sankar, itu banyak. Jadi nika tergantung mungkin yang memiliki stoknya. Ketika stoknya berlimpah, harganya pasti akan turun dia. Ketika stoknya tidak ada dan hanya langka, otomatis hukum pasarnya begitu dia. Jadi hukum pasarnya sangat mempengaruhi dari stok barang tersebut. Gitu. Kalau menurut tiang lihat ini dulu kalau pertama kali tiang belum mengenal yang namanya
Muki 2, Muki 3 jadi karena jarang, sedangkan teman-teman di Jawa sudah banyak punya. Nah pada saat itu mungkin di Jawa sudah dijual Rp1.000 per biji untuk Muki 2 dan Muki 3 nya. Kalau tiang masih jual di angka 5.000. Jadi nikah hukum pasarnya begitu dia. Jadi keterbatasan stok, kekurangan stok, jadi berpengaruh kepada nilai jual. Jadi mungkin karena secara umum yang banyak nikah adalah Rudraksa Muki 5, tiang rasa harganya pun tidak terlalu mahal ya. Jadi yang Muki 5 dihitung nikah 108 biji, nilainya 100.000, mungkin hanya Rp100 lah atau Rp1.000 kentan kira-kira. Jadi dari itu pun sangat mudah kita dapatnya ketika tiang sudah mencari ini di banyak tempat yang tiang temukan pohon-pohon Rudraksa yang asli, dan sampai saat ini teman-teman baru mulai akan ini membudidayakan atau apa nih. Kalau yang paling mahal yang pada pernah temui Rudraksa seharga berapa pada? Untuk yang tiang jual maksudnya? Iya. Untuk yang paling mahal sampai saat ini Muki 21. Muki 21. Yeah. Muki 21. Seharga berapa itu pada? Kalau boleh tahu? Untuk satu bijinya karena bentuknya bagus, garisnya jelas, saat itu yang jual dengan harga 15 juta. 15 juta? Yeah. Wah, 15 juta semotong. Satu biji. Satu bijinya nih kan. Tapi itu udah pasti ini kan teman-teman Bali semua. Teman-teman Bali. Ya. Itu pun pasti udah langka ya. Yang Muki sekian. Kalau dibilang langka karena ada yang memakai, berarti kan langka ya pasti nih kan. Susah sekali didapatkan ini. Susah sekali didapatkan. Jadi kalaupun ada nih kak, karena di dalam panen kok belum tentu kita akan mendapatkan itu, jadi kemungkinan kurang sedikit garisnya juga nih ke tidak tergolong ke Muki 21 kan ya nih, karena konsepnya nih adalah dari ujung sampai pangkalnya nih tarik garis lurus kan, jadi kan otomatis dia garis nih penting dia untuk dihitung ya. Oh, gini. Itu tinggi Pak Dek. Sukses banget atas sama-sama. informasinya hari ini, menambah pengetahuan bagi kami, bagi teman-teman juga semuanya. Jadi kita sudah tahu keunikan Rudraksa itu apa dan kegunaannya apa, sampai harganya seberapapun itu sudah tahu semuanya. Kita akhiri wawancara ini di sini. Nanti di sambil kita melihat mungkin pohonnya juga Pak nih. Iya, boleh. Silakan. Ya kalau gitu kita tutup dulu di sini. Sekian wawancara dengan salah satu pengrajin Rudraksa yang dari Batu Bulan dengan Pak Made Suara Rudraksa. Nah, selanjutnya kita akan lihat pohonnya. Oke, stay tune, ikuti kami terus. Pohon Rudraksa. Berarti maksimal pohon besar sekali ya? Warna buahnya kebiruan ya Pak ya? Warna buahnya kebiruan ya?